Sumber sejarah yang mesti ditelusuri selain peninggalan berupa bangunan, salah satunya adalah prasasti. Keberadaan prasasti ini menjadi salah satu bukti pendukung adanya peradaban di Lamongan. Ini adalah prasasti Sumber Sari yang ditemukan di tepian sumber air. Kondisinya sudah aus dan tidak utuh lagi. Namun berdasarkan bentuk atau morfologi dari prasasti ini jelas memperlihatkan prasasti dari masa pemerintahan Erlangga. Yang biasanya prasasti ini dimonumenkan ya, didirikan di sebuah desa yang mendapatkan anugerah dari raja. Namun anugerah apa dan untuk siapa kita tidak bisa mengetahui, sebab seluruh tulisan yang terdapat pada prasasti ini sudah dalam kondisi yang aus. Masih dalam satu wilayah juga ditemukan lagi prasasti Sendang Gede. Yang kondisinya masih bagus. Arkeolog kita berusaha untuk mengidentifikasinya. Kami mencoba untuk membasahinya dengan air supaya tulisannya nampak. Ini membuktikan bahwa memang dahulunya daerah-daerah ini merupakan tanah yang cukup penting bagi kerajaan yang berkuasa pada masa itu. Hal pertama yang cukup menyita perhatian kami adalah keberadaan Candi Pataan. Suatu fenomena yang unik mengenai keberadaan candi ini yang berada di tengah masyarakat Lamongan yang mayoritas kuat dengan agama Islam seperti pada umumnya daerah-daerah di pesisir utara Jawa. Ya, kita sudah sampai di Candi Pataan di daerah Kecamatan Sampeng, Kabupaten Lamongan. Saja yang menjadi pertanyaan adalah pintu gapura ini kan biasanya berpasangan gitu. Sehingga kita sekarang akan mencoba menelusur arah dari gapura ini dan harusnya berpasangan mungkin di sebelah bagian baratnya lagi. Kita akan menelusur ke arah utara hingga nanti sampai pada Candi Induk. Sebenarnya ini terdapat 3 candi ya. Candi Induk dan Candi Pengambit. Sayangnya yang Candi Pengambit yang bagian kanan itu sudah tidak bisa diketahui bentuknya karena sudah sangat rusak sekali. Sedangkan Candi Apit bagian kiri bentuknya masih bisa diketahui. Biasanya dalam struktur bangunan candi kita melihat ada 3 bagian, yaitu bagian kaki paling bawah, kemudian bagian tubuh, dan yang paling atas adalah bagian atap. Nah, yang kita temukan di sini adalah bagian kaki. Selain itu di Candi Pataan juga ditemukan pondasi bekas pagar candi. Dan juga sumber air sebagai salah satu syarat dalam bangunan suci. Kita sekarang berada di sebelah utara Kompleks Candi Pataan. Kita menemukan salah satu sumber mata air. Masih dalam satu kompleks candi peninggalan abad ke-11 ini, terdapat kuburan dengan konsep punden berundak. Ini justru menarik sekali. Tapi kalau kita melihat secara kronologis, mungkin situs ini lebih dulu ada, tapi belum ada kuburannya ini, baru kemudian bangunan induk Candi Pataan tadi, terus kayaknya ini ada unsur-unsur yang baru kemudian masuk di sini. Ya, sehingga kita menemukan salah satu makam yang mungkin justru ini ada di masa selanjutnya, yaitu masa Islam. Desa Patakan ini sepertinya menjadi salah satu juga tempat pelarian dari Erlangga, dan akhirnya masyarakat atau warga Patakan membantu
pelarian ini. Setelah Erlangga bisa konsolidasi dan membangun kerajaannya, maka tempat-tempat yang dia lalui dalam pelarian biasanya akan diberi anugerah berupa daerah jima atau perdikan. Selain diberikan anugerah itu juga diberi kesempatan membangun bangunan suci yang sepertinya peruntukannya adalah kepada Sang Hyang Patahunan. أشهد أن محمدًا رسول الله. Menarik dari kompleks makam ini adalah karena kompleks makam ini berada di tempat yang tinggi, makanya disebut dhuwur, dan ada sendang di sini. Jadi yang menarik dari segi kepurbakalannya adalah bahwa ada nuansa Hindu dari makam pada masa Indonesia Islam ini. Situs yang memiliki unsur perpaduan antara agama Hindu, Buddha, dan Islam ini terdiri dari kompleks yang terbagi atas 3 halaman. Halaman pertama akan melewati 2 batu raksa sebagai simbol memasuki bangunan suci. Di sini juga terdapat makam. Jadi setelah pintu masuk pertama, kita diperlihatkan adanya 2 ruang yang dipisahkan oleh pintu gapura juga. Pintu halaman kedua juga terdapat makam dengan perpaduan Hindu, Buddha, dan Islam. Pada halaman ketiga, ini cukup menarik karena ada sebuah gapura bersayap dan beberapa makam dengan nisan yang unik. Di atas pintu itu ada simbol kala, kepala kala ya, yang memiliki hiasan di samping kanan dan samping kirinya berupa kepala rusa atau disebut sebagai kala marga ya. Itu sebagai penanda bahwa pintu ini merupakan pintu sakral. Simbol-simbol itu juga banyak ditemukan pada nisan-nisan kuno yang ada di sini. Salah satunya adalah nisan ini, menggambarkan adanya bentuk Surya Majapahit. Dalam nisan ini terdapat tulisan Arab. Baru kemudian saling terhubung sehingga paling atas adalah letak dari makam Sunan Sendang Dhuwur. Nah, di komplek ini juga bisa kita temukan masjid. Sunan Sendang Dhuwur yang menjadi tokoh berperan penting dalam menyebarkan agama Islam di daerah ini diminta oleh Sunan Derajat untuk mendirikan masjid. Adanya akulturasi budaya di Sendang Dhuwur ini memberikan gambaran kepada peserta didik untuk lebih menghargai perbedaan. Karena nilai persatuan nyatanya sudah diterapkan jauh dari masa pendahulu kita. Geografisnya memang cukup dekat dengan Sungai Bengawan Solo. Situs ini unik mengingat ada beberapa tempat yang sama yang merupakan makam Joko Tingkir, contohnya di Sragen, Jawa Tengah. Banyak di sini ditemukan batu-batu besar. Bentuknya yang di luar ukuran pada Argumen yang beredar di sini dulu kemungkinan adalah lokasi kompleks pemukiman kuno dan juga bangunan suci. Suatu fenomena yang menarik di sini
ada seorang musafir yang dari Malang berziarah ke sini dengan mengayuh sepeda. Teng Malang ya, sepeda, nitih sepeda. Ini kan sepeda yang ditironi. Oh. Ini membuktikan bahwa masyarakat selalu berusaha untuk menghormati pendahulunya dan juga menghargai warisannya. Lamongan yang mayoritas penduduknya beragama Islam tidak terlepas dengan sosok yang satu ini, yaitu Ronggo Hadi, atau masyarakat Lamongan menyebutnya sebagai Mbah Lamong. Lokasi dari makam Mbah Lamong terletak di Temenggungan, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Hari jadi Lamongan juga mengacu pada tokoh ini. Salah satu murid dari Sunan Giri III ini merupakan seorang adipati dan mempunyai pengaruh yang cukup kuat di Lamongan. Hal ini tampak pada makam yang mempunyai ukuran yang panjang. Ini adalah sebagai salah satu penanda status sosial. Yang sangat disayangkan, ada beberapa nisan kuno yang nampak dicat. Hal ini kemudian menghilangkan keautentikannya sebagai salah satu cagar budaya.